Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 211 106, mohon maaf, 211 160 8009. Akan sedikit menjelaskan tentang iman kepada Allah untuk mengangkat tugas kemanusiaan dan keimanan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurdin Juhdi, STHI, MSI. Baik, langsung saja ke materi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai iman kepada Allah, alangkah baiknya kita mengerti atau tahu dulu pengertian dari iman kepada Allah itu sendiri. Nah, arti iman di sini dari segi bahasa yakni percaya serta yakin. Nah, sedangkan iman kepada Allah adalah percaya serta yakin bahwa Allah ini hanya satu-satunya Tuhan semesta alam. Nah, seperti itu. Kepercayaan ini tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata ya, namun juga perbuatan kita ini harus mencerminkan bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara bahwa kita ini Islam, kita ini beriman kepada Allah, namun perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita ini beriman kepada Allah, lalu hal itu patut dipertanyakan ya, bagian mana yang dia maksud. Nah, di sini juga ada dalil mengenai iman kepada Allah yang berada di surat Al-Qasas ayat 30. Di sini saya akan sedikit membacakan mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min syatiyil wadil aimani fil bukmatil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni annallahu rabbul alamin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya dalam iman kepada Allah ini memiliki beberapa dalil, ada beberapa dalil, yakni dalil nakli dan dalil akli. Namun saya hanya menyebutkan satu dalil. Ketika apabila teman-teman ingin tahu, mungkin bisa membuka modul dari yang ada dengan Salmisa. Seperti itu. Lalu kita akan membahas sedikit tentang tauhidullah. Tauhidullah ini yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau mentauhidkan ini berarti mengesahkan. Mengesahkan ini percaya dan yakin bahwa Allah ini hanya satu. Seperti itu. Kembali lagi ke pengertian iman kepada Allah tadi. Begitu. Lalu kita lanjut. Kita akan membahas mengenai macam-macam tauhid. Tauhid di sini dibedakan menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Kita akan membahas satu persatu. Untuk tauhid rububiyah yakni mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, serta meyakini bahwa Dia sendirilah yang menciptakan makhluk. Dalam hal ini kita tahu bahwa ketika kita sudah yakin dan kepada Allah, maka kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh semesta alam ini, Allah lah yang mempunyai kendali atas segala hal yang ada di dunia ini. Jadi sepatutnya kita sebagai hamba itu takut kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah sudah berkehendak, kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Kita sudah merasa beriman, kita sudah bicara bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita harus percaya bahwa Allah ini satu dan dari seluruh alam semesta. Lanjut ke tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan zat Allah melalui sikap serta perbuatan hamba
dengan hanya beribadah kepadanya, dan hanya Allah yang berhak diibadahi gitu. Maksudnya hanya berhak Allah lah yang hanya berhak diibadahi, itu hanya Allah yang berhak kita sembah. Tidak ada hal lain yang bisa kita sembah selain Allah. Dan perbuatan-perbuatan sikap maupun perbuatannya ini berupa beribadahnya seperti salat lima waktu, berpuasa, kita berbuat baik, kita memberi bantuan satu sama lain apabila saudara kita kesulitan, seperti itu. Jadi tauhid uluhiyah ini mengesahkan zat Allah dengan cara kita beribadah dengan beribadah serta percaya bahwa hanya Allah yang berhak kita ibadahi atau kita kita ibadahi seperti itu, dan hanya Allah yang berhak kita mintai pertolongan. Ketika kita sedang kesulitan, jangan meminta pertolongan. Misalnya banyak sekali sekarang marak malah kita minta ke dukun, ya itu termasuknya syirik. Nah, ketika kita kesulitan, kalau baiknya kita meminta pertolongan kepada Allah dengan mungkin kita bangun malam untuk sholat tahajud, atau ketika kita sedang bingung ingin memilih sesuatu, bimbang, ya kita bisa sholat istikharah seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, tauhid asma wa sifat, yakni beriman pada semua yang ada di dalam Al-Quran yang mulia serta hadis-hadis Nabi yang sahih yang terdiri dari nama Allah serta sifatnya. Gitu. Nah, nama-nama Allah serta sifat-sifatnya ini biasanya kita tuh sebutnya dengan Asmaul Husna, ya. Ini biasanya itu ada di Al-Quran halaman-halaman pertama itu sama halaman akhir itu biasanya dituliskan bahwa di situ ada nama serta sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tauhid asma wa sifat ini beriman berdasarkan nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna, sifat-sifat serta nama-nama Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Lanjut, penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali ya penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari ini. Setelah ini sudah saya tuliskan beberapa. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Ketika kita sudah berbicara bahwa kita ini iman kepada Allah, maka alangkah baiknya untuk menjaga sholatnya. Namun ketika kita menjaga sholat, untuk sholat aja tidak dijaga gitu loh. Kok bisa kita berbicara bahwa kita ini iman kepada Allah? Bagian mana yang mencerminkan bahwa kita ini iman kepada Allah ketika kita untuk sholat 5 waktu saja kita lewatkan seperti itu. Nah, yang kedua ini menjauhi semua larangannya. Sudah jelas ya bahwa di dalam Islam ini banyak sekali larangan-larangan yang harus kita jauhi, seperti berzina, mengambil hak orang lain, seperti hal-hal seperti itu sangat dianjurkan untuk kita jauhi agar kita bisa lebih dekat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hanya menyembah dan beribadah kepada Allah seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib disembah, tidak ada Tuhan lain, seperti itu. Nah, lalu langkah apa saja yang bisa dapat kita lakukan untuk meningkatkan iman kita? Yang pertama yakni membaca Al-Quran serta hadis. Nah, membaca Al-Quran ini bisa dengan artinya ya, supaya lebih bisa mendalami gitu. Apabila kita sudah membaca Al-Quran dan hadis serta artinya, insya Allah kita itu akan lebih sadar diri, tahu diri bahwa kita ini bukan apa-apa gitu loh. Kita ini hanya segelintir orang yang beruntung yang bisa hidup di dunia, yang bisa beribadah kepada Allah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah sudah berkehendak, Allah sudah berhukum, apapun yang kita rasa itu mustahil,
itu akan terjadi apabila Allah sudah berkehendak. Nah, yang kedua adalah melihat dan memikirkan kuasa Allah. Nah, banyak sekali kuasa-kuasa Allah yang sudah terjadi di dunia ini. Angka baiknya kita sedikit merenung tentang kuasa-kuasa Allah agar kita lebih bersyukur seperti itu, dan selalu beramal soleh. Ini tentu saja ya sangat penting bagi kita semua. Nah, ini sudah yang terakhir, sumber-sumbernya saya mengambil dari modul kemanusiaan dan keimanan yang ada di Lensa Unisa, lalu video pembelajaran yang ada di YouTube yang dikasih oleh Bapak Nurdin itu sendiri, serta di sini ada beberapa poin yang saya ambil dari Mbah Google seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video saya. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.